Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan semuanya. Saat ini sudah sekitar hampir 40 lebih peserta, hampir 40 peserta yang sudah bergabung di Zoom meeting kali ini. Selamat datang di acara Millennial Talk and Sharing edisi perdana. Perkenalkan, nama saya Cosa Pamungkas Prabaswara. Senang sekali pada hari ini saya bisa berkesempatan untuk menjadi host dalam acara Millennial Talk and Sharing edisi pertama dengan topik Asset Management for Better Decision Making. Baik, sebelum kita masuk ke sharing session dari pemateri kita yang keren-keren ini, kita sapa dulu para undangan, panelis, dan speaker kita hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Warsono selaku General Manager PLN WJBB. Selamat siang Bapak Warsono. Selamat siang Pak Sosa. Untuk selanjutnya ada dua panelis kita, yaitu Bapak Indra Arifianto, Senior Manager Bidang Perencanaan, dan Bapak Ibrahim Pramudia selaku Manager Sub Bidang Manajemen Aset. Selamat siang Bapak Indra dan Bapak Ibrahim. Ya Mas Sosa, sehat Mas. Alhamdulillah. Selamat siang Mas. Hadir ya Bapak Indra dan Bapak Ibrahim, terima kasih. Dan yang terakhir pembicara kita yaitu Mbak Kiki Ayu Wulandari ST MSc yang saat ini beliau sebagai Asisten Manajer Pengembangan Manajemen Aset. Halo Mbak Kiki, apa kabar? Baik, Cosa. Iya. Oke, kita sudah perkenalan dengan undangan, panelis, dan speaker. Untuk selanjutnya, saya cerita sedikit mengenai review mengenai Millennial Talk and Sharing. Jadi, acara ini diinisiasi oleh Top Management PLN WJBB, khususnya Bapak GM kita, Bapak Warsono. Nah, acara ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masing-masing pegawai PLN WJBB. Jadi, salah satunya dengan sharing pengetahuan. Nah, di mana diharapkan dalam acara Millennial Talk and Sharing ini, para millennials yang ada di PLN WJBB dapat melakukan sharing dengan bahasa dan penyampaian yang lebih mudah dipahami oleh rekan-rekan millennials lainnya. Millennial Talks and Sharing ini selain dapat diakses di Zoom meeting, bisa juga dapat dilihat melalui live YouTube yang saat ini bisa dilihat di channelnya Mas Galih Suwandito. Mungkin bisa langsung kalau yang memang ingin melihat melalui live YouTube. Ya, untuk selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib untuk acara kali ini. Mungkin Mas Rizky bisa bantu menampilkan tata tertibnya dahulu. Halo, Mas Rizky. Ya, sebentar ya, Mas. Iya, siap. Sambil kita menunggu, agar lebih mudah dipahami untuk tata tertibnya. Yap, jadi tata tertib untuk acara kali ini yang pertama yaitu dimohon selama acara ini berlangsung audio para peserta untuk dinonaktifkan. Yang kedua, bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan dapat disampaikan melalui chat Zoom dan pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh panelis di akhir sesi. Dan yang ketiga, silakan peserta mengisi daftar hadir sesuai link yang dapat dilihat pada chat Zoom. Yang terakhir yaitu mohon bagi peserta setelah acara ini berakhir dapat menilai sharing yang telah disampaikan oleh pemateri di alamat kita yaitu alamat kita.pln.co.id. Yap. Baik, untuk selanjutnya tidak berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Bapak Warsono selaku General Manager PLN WJBB untuk menyampaikan opening speech dalam acara Millennial Talk and Sharing ini. Untuk Bapak Warsono kami persilakan. Terima kasih
Sebentar dulu, ada ini nih. Ya. Mohon maaf ada panggilan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk teman-teman semua, terutama kaum milenial ya, yang mengikuti Millennial Talk dan sharing pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Mungkin saya singkat saja menyampaikan beberapa hal. Pertama, teman-teman sekalian, di masa pandemi ini kita terjadi apa yang disebut sebagai perubahan yang sangat signifikan, ya mungkin ini bisa disebut sebagai disruptif di dalam cara kerja kita dan cara kita mendapat pengetahuan. Jadi setelah mulai bulan Maret ya, cara kerja kita beda, sudah sangat menggunakan gadget minded ya dari hampir segala segi. Sehingga cara kerja kita sekarang sudah berubah, dipaksa untuk berubah. Absen segala macam menjadi sangat berubah sekarang. Aktivitas sosial juga sudah berubah, kegiatan olahraga sekarang juga berubah, cenderung ke kegiatan olahraga yang sifatnya sendiri, dalam arti tidak berhadapan-hadapan. Makanya ya ini yang sedang ramai sekarang sepeda ya, itu penjualannya naik tinggi sekali. Karena orang-orang pengen sehat, tetapi tidak bisa olahraga yang sifatnya berhadapan-hadapan ya, karena memang resikonya tinggi. Nah, teman-teman sekalian, perubahan yang besar ini menyebabkan salah satunya adalah booming ataupun menjalarnya banyaknya kegiatan-kegiatan yang bersifat webinar, kemudian yang terutama dipacu oleh Zoom ini ya. Nah, teman-teman sekalian, tentu kegiatan ini yang begitu menjamur ini di satu sisi memberikan manfaat yang besar kepada kita karena hampir semua pihak sekarang ingin berbagi apapun temanya ya di dalam forum ini. Tapi di satu sisi lain juga menyebabkan seolah-olah kita flooding kayak banjiri oleh informasi. Nah, kan itu teman-teman kita di UITJBB menggunakannya dengan arif ya. Salah satunya kita memanfaatkan fenomena ini untuk keperluan kita sendiri. Keperluan kita sendiri, bagaimana kita menggunakan media ini untuk digunakan untuk keperluan kita sendiri. Nah, di antara kenapa kita di awal ini memilih kaum milenial sebagai sebagai yang kunci lah di dalam kegiatan millennial talk atau sharing ini adalah mau tidak mau kita harus mengakui bahwa tidak hanya di PLN ya, di hampir seluruh perusahaan, peran milenial akan semakin besar. Dan sekarang juga di PLN sudah hampir semua unit, kalau teman-teman membaca, sebagian besar pegawai kita, teman-teman kita, karyawan kita adalah teman-teman milenial. Ya. Generasi saya itu ya sudah menunggu waktunya pensiun kira-kira lah, tinggal beberapa tahun. Nah, karena itu teman-teman milenial mau tidak mau akan dan sudah banyak yang mengisi di posisi-posisi strategi dan sekarang menjadi penentu untuk jalan PLN ke depan. Karena itu teman-teman sekalian, kita manfaatkan millennial sharing ini
untuk berbagi, menyebarkan best practice, informasi yang bermanfaat di antara teman-teman milenial sendiri. Silakan nanti, kan ini akan membawa, kita harapkan menggelinding masing-masing unit, dari yang katakanlah tingkat GI hingga di kantor Indo, itu memiliki ide-ide kreatif, best practice yang selama ini dilakukan atau selama ini sudah diinisiasi atau bahkan masih merupakan ide pun tidak apa-apa, sebagai bagian untuk sharing, berbagi informasi untuk PLN ke depan. Karena itu saya harapkan nanti ini forum ini dinamis, menjadi forum dari teman-teman sekalian, bahwa pada awalnya saya yang menginisiasi, meminta Pak Willy dan teman-teman sekalian, dan terima kasih Bu Kiki sama Pak Baim, Pak Indra menjadi pionir pada kegiatan ini, tapi ke depannya teman-teman saya harapkan kalian milenial untuk memiliki ide-ide sendiri, dan ini dilakukan secara bergantian ya. Sehingga masing-masing bidang, masing-masing unit dari tingkat GI sampai ke kantor Indo bisa saling berbagi meskipun tidak bertemu secara fisik. Masing-masing ada kelebihannya, tetapi yang jelas kemudahan di dalam berkumpul itu menjadi kunci kelebihan dari forum seperti ini. Ya, karena itu mudah-mudahan forum ini bisa terus berjalan dengan tema yang beragam ya. Teman-teman sekalian, kita bekerja di bidang transmisi, unit operasional, itu memiliki banyak sekali permasalahan. Permasalahan di satu sisi merupakan suatu, katakanlah, kesulitan ya, karena kita harus menghadapinya, menyelesaikan. Tetapi di sisi lain, membawa kita kepada bagaimana kita melakukan problem solving. Problem solving itu akan melahirkan inovasi perbaikan. Inovasi perbaikan itu akan membawa kepada improvement. Nah, improvement ini harus kita standarisasi, kita sebarkan. Tanpa disebarkan, maka kejadian yang sama akan terjadi di tempat lain. Nah, forum seperti ini salah satunya juga berfungsi untuk melakukan deployment, katakanlah ide-ide atau perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh teman-teman, implementasi baik yang sifatnya operasional maupun proses bisnis maupun peralatan ya, maupun kegiatan-kegiatan peningkatan SDM misalnya. Jadi banyak hal yang saya yakin sudah dilakukan oleh teman-teman, terutama dari teman-teman milenial. Karena itu mudah-mudahan nanti temanya bisa semakin beragam. Hari ini kita berbicara tentang aset manajemen, karena memang aset manajemen itu adalah tugas kita, bagaimana mengelola aset kita menjadi memiliki performa yang baik. Mungkin itu saja sebagai pengantar. Terima kasih Pak Chosa sebagai host pada hari ini, kemudian Mbak Kiki ya yang sudah menyiapkan untuk presentasi, dan panelisnya Pak yang juga luar biasa ini Pak Indra dan Pak Baim. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan berhasil dan tentunya memberikan manfaat pada peningkatan kinerja kita. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Warsono atas opening speech-nya. Nah, jadi buat teman-teman, rekan-rekan millennials lainnya, jadi tadi sempat disampaikan Pak GM, teman-teman millennials bisa menyampaikan beberapa, mungkin dari yang sederhana, salah satunya mungkin pengalaman teman-teman dalam menjalani proses bisnis atau pekerjaan sehari-hari, dan permasalahan-permasalahan sampai solusi-solusinya gimana. Mungkin dari situ juga nanti ada masukan dari para senior
untuk menyelesaikan cara yang lebih efektif atau lebih optimal. Nah, yang pasti harus konsisten dalam implementasinya. Nah, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu sharing dengan topik Asset Management for Better Decision Making yang akan disampaikan oleh Mbak Kiki Ayu Wulandari, STMSC, yang merupakan alumni dari Institut Teknologi Telkom Bandung dan juga telah menyelesaikan studi S2-nya di University of Manchester, Inggris, dengan mengambil jurusan Reliability Engineering and Asset Management. Dan saat ini beliau adalah asisten manajer pengembangan manajemen aset di bidang di PLN WIT JBB. Nah, untuk selanjutnya kepada Mbak Kiki, saya persilakan. Baik, untuk filenya dari saya ya, Mas ya. Ya, Mbak Kiki. Mungkin Mas Rizky bisa bantu. Oh, Ya, dari boleh. saya aja, karena tadi Boleh, ada Mbak. beberapa tambahan. Bentar ya. Sudah kelihatan, Mas Josa? Sudah, Mbak Kiki? Sudah kelihatan? Sudah. Terima kasih Mas Cosa atas perkenalannya. Topik yang akan saya bawakan siang ini berjudul Asset Management for Better Decision Making. Dan kebetulan topik ini memang sangat luas sekali. Seperti Pak GM bilang bahwa tugas kita itu memang sehari-hari adalah asset management, baik disadari maupun tidak. Nah, ini mungkin menjadi trigger bagi teman-teman lainnya di lain kesempatan untuk presentasi tentang materi-materi mungkin nanti yang lebih detail ya. Seperti itu. Langsung saja untuk agenda hari ini, yang pertama, yaitu learning from failure. Saya akan menceritakan kejadian-kejadian yang disebabkan oleh kesalahan dalam operasi dan pemeliharaan, dan dalam pengambilan keputusan yang menyebabkan catastrophic failure, yang merupakan cikal bakal munculnya aset manajemen. Yang kedua, definisi manajemen aset tersebut dan perbedaannya dengan managing aset. Kemudian yang ketiga, tentang keseimbangan cost, risk, dan performance. Yang keempat tentang IAM framework yang merupakan framework dalam implementasi sistem manajemen aset. Dan kemudian yang terakhir adalah key success factor, apa saja yang dapat mendukung suksesnya implementasi manajemen aset serta benefitnya. Untuk learning from failures, yang pertama ada 3 kejadian yang ingin saya ceritakan pada kesempatan hari ini. Secara singkat saja karena keterbatasan waktu. Untuk detail kejadiannya mungkin sudah banyak di YouTube dan beberapa juga sudah ditampilkannya di Netflix untuk yang langganan. Yang pertama, Bhopal Disaster 1984. Disebabkan oleh bocornya gas yang beracun ke pemukiman warga. Menyebabkan 2.259 warga yang tinggal di sekitar perusahaan pestisida tersebut meninggal dan 500.000 terekspos. Penyebabnya itu adalah cost cutting maintenance budget. Setelah diinvestigasi ternyata ada malfungsi valve yang harusnya bahan-bahan kimia itu tidak tercampur, tapi ada bahan kimia yang namanya methyl cyanide bercampur dengan air yang kemudian menyebabkan gas beracun. Selain itu, safety equipment juga karena adanya cost cutting maintenance budget tersebut dimatikan sehingga tidak berfungsi, sehingga gas beracun tersebut menyebar ke atmosfer. Dan juga adanya tim K3L yang tidak cukup mumpuni, tidak qualified, dan tidak dapat menghandle kejadian tersebut. Karena ironisnya, kejadian gas bocor ini sudah terjadi 2 kali, tapi tidak sampai ke pemukiman warga, dan manajemen sudah mengusulkan untuk training, tapi ditolak. Kemudian juga evacuation plan-nya sungguh sangat disayangkan, hanya dikembangkan atau disusun untuk internal perusahaan saja, tapi tidak untuk penduduk sekitar. Kemudian Challenger Disaster ini sudah ada di Netflix, saya juga belum selesai menontonnya.
menyebabkan 5 NASA astronot meninggal karena ledakan Challenger tersebut dan 2 penduduk sipil yang ikut. Ini juga sangat ironis karena sebenarnya risiko sudah dapat diidentifikasi malam sebelumnya. Engineer sudah menyampaikan kepada manajemen bahwa O-ring pada Challenger tersebut tidak tahan terhadap suhu dingin. Tetapi manajemen tidak menerima karena menurut manajemen bahwa engineer itu tidak memberikan data yang lengkap dan valid. Nah, karena manajemen juga ingin tetap on schedule karena animo masyarakat yang begitu tinggi, karena selain astronot juga dalam proyek tersebut ada penduduk sipil yang ikut, salah satunya adalah seorang guru wanita. Jadi banyak anak-anak sekolah yang sudah mengantri untuk melihat. Nah, ketika 73 detik sudah di launch, Challenger tersebut meledak di udara. Ternyata setelah diinvestigasi benar, sesuai perkiraan dengan para engineer tersebut, bahwa O-ringnya tidak tahan suhu dingin, dan kemudian sealnya menjadi rusak, gasnya yang panas masuk ke tangki dan meledakkan Challenger tersebut. Nah, penyebabnya itu karena manajemen decision, boss is always right, kemudian lack of data, lack of communication. Tapi di NASA tidak ada blame culture, jadi siapapun yang terlibat dalam penerbangan Challenger tersebut ditugaskan untuk knowledge sharing bertahun-tahun kemudian, walaupun akhirnya mereka juga akhirnya resign karena rasa bersalah. Nah, yang terakhir, Piper Alpha disaster terjadi di North Sea dekat Scotland, Laut Scotland, tahun 1988. Konsekuensinya 167 meninggal dan yang selamat hanya 61 pegawai, ditaksir kerugiannya 1 billion USD. Ini juga karena komunikasi antar shift yang tidak baik. Shift pertama ada 2 PAM yang bekerja, PAM A, PAM B. Shift pertama melakukan shutdown maintenance pada PAM A, melepas safety valve, dan ketika shift malam bekerja, ternyata terjadi permasalahan pada PAM B, yaitu condensate pump, sehingga harus di shutdown juga, dan mereka memutuskan mengoperasikan kembali PAM A. Tetapi karena informasi safety valve yang ternyata belum terpasang, itu tidak sampai kepada shift berikutnya, sehingga ketika dioperasikan terjadi kebocoran minyak dan kemudian meledak, dan itu merupakan oil rig yang terbesar pada saat itu. Nah, penyebabnya sistem yang rileks dan informal dan komunikasi antar shift yang buruk. Nah, yang tadinya working permit dari manual menjadi computer based sehingga mudah di tracking dan juga tier otorisasinya ditambah. Dan juga status pekerjaan tiap shift itu diperjelas. Nah, itu lesson learn-nya. Nah, ini Piper Alpha disaster ini merupakan pertama kali terminologi aset manajemen muncul. Nah, aset manajemen itu sendiri apakah? Masuk ke definisi manajemen aset. Sebelum kita masuk ke definisi manajemen aset, ada perbedaan antara managing aset dan aset manajemen. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa menilai ya, apakah kita masih di managing aset, atau sudah aset manajemen, atau sudah kombinasi keduanya. Yang pertama, managing aset. Managing aset itu organisasi fokus terhadap data aset, lokasi, kondisi aset. Kemudian fokus terhadap KPI saat ini saja dan anggaran tahun ini. Sedangkan aset manajemen, pengambilan keputusan sudah didukung oleh data dan informasi, kemudian ada strategi yang ditetapkan selama siklus hidup aset untuk mendukung tujuan organisasi, kemudian adanya kolaborasi antar bidang untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan aktivitas. Pada managing aset, stakeholder fokus terhadap efisiensi biaya, performa saat ini, dan respon terhadap kegagalan. Tapi untuk aset manajemen, stakeholder sudah berfokus terhadap three bottom line, profit, people, dan planet. Seperti yang sudah diceritakan tadi, Gopal disaster, bahwa perusahaan pestisida itu, Union Carbide, tidak membuat evacuation plan untuk penduduk sekitar. Nah, itu tidak sesuai dengan aset manajemen. Karena di aset manajemen, stakeholder sudah fokus bukan hanya terhadap profit, tapi kepada masyarakat sekitar dan lingkungan atau planet. Kemudian adanya kejelasan tujuan organisasi, dan stakeholder juga sudah memikirkan dampak dari aktivitas yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Kemudian managing aset, top management fokus kepada keuntungan dan kerugian jangka pendek, dan juga fokus terhadap kinerja individu atau unit, dan
efisiensi AO. Di aset manajemen, top manajemen sudah berfokus terhadap tujuan organisasi jangka panjang, mengembangkan kompetensi dan kapabilitas secara menyeluruh, bukan hanya individu, dan memahami risiko dan cara memitigasinya. Mitra kerja, kalau di managing assets, mitra kerja berfokus terhadap kontrak dan kinerja jangka pendek. Perjanjiannya fokus hanya terhadap spesifikasi. Sedangkan di aset manajemen, mitra kerja itu sudah fokus kontrak jangka panjang dengan kita. Dan dia juga paham strategi organisasi yang kita miliki. Nah, itu menurut ISO TC 251, salah satu artikel yang baru dikeluarkan oleh ISO. Nah, ada lagi di NVZL, definisi managing asetnya, atau mereka menyebutnya itu old school asset management. Dari sebelah kiri dapat dilihat decision making dan di sebelah kanan aset. Nah, ini merupakan visualisasi bagaimana decision making itu berpengaruh terhadap performa aset. Di managing aset, decision making itu ditetapkan berdasarkan kebijakan perusahaan, dikombinasikan dengan data di lapangan, kemudian dari hasil keputusan ini dieksekusi oleh workforce untuk melakukan pekerjaan pada aset atau grid. Kemudian ciri-cirinya juga maintenance-nya itu masih time-based, kemudian fokus pada bisnisnya itu hanya risk reduction dan itu berdasarkan reactive approach, dan mitigasinya itu juga masih berdasarkan experience atau expert judgment. Nah, data-datanya juga masih terfragmentasi, bisa terdiri dari berbagai macam format, mungkin ada yang Excel, ada yang di sistem, dan di sistemnya juga terpisah-pisah sistem legacy-nya, dan ciri-cirinya juga long learning cycle, jadi continuous improvement-nya sangat lambat, PDCA cycle-nya itu bisa stretch sampai multiple years, bukan cuma 1 tahun, jadi feedback loop-nya itu lama untuk kita peroleh. Nah, sedangkan aset manajemen itu dicirikan dengan adanya digitalisasi data, dengan penggunaan smart application grid, yaitu misalnya online monitoring, kemudian juga communication system menggunakan IoT atau protokol 6150, kemudian dari hasil data digitalisasi itu sudah digunakan sebagai data analitik untuk diolah melalui machine learning sehingga kita memiliki agile decision making. Jadi decision making-nya itu sudah menyesuaikan dengan kondisi perusahaan. Seperti itu. Jadi dari artikel ISO dan DNV ini kita dapat menyimpulkan bahwa aset manajemen itu lebih melihat aset secara jangka panjang untuk memperoleh optimum value-nya. Nah, ini definisi dari ISO 55000 bahwa asset management itu adalah coordinated activities of an organization to realize value from asset. Nah, ini relationship-nya, ini aset portofolio, aset yang biasanya kita miliki di lapangan. Kemudian ada aset manajemen sistem yang mengaturnya, itu aturan main, policy, kebijakan, dan aset manajemen itu adalah aktivitasnya atau coordinated activities. Nah, value ini apa? Value ini dijelaskan dalam 3 parameter pada aset, yaitu cost, risk, and performance. Nah, 3 parameter ini seperti dapat dilihat pada chart di slide ini. Untuk sumbu X itu adalah renewal cost, dan yang sumbu ke kanan adalah usia. Ini menggambarkan suatu aset mulai dari dia diinstal sampai dengan dia didispose. Di sini ada maintenance cost seperti yang biru-biru ini, bar yang biru. Kemudian seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, kondisinya decline, dan sudah pasti value risk-nya itu akan meningkat. Nah, di situ ada titik optimalnya di mana sebaiknya kita melakukan penggantian aset tersebut. Nah, itu. Kemudian, ya jadi cost, risk, and performance itu harus selalu dihitung dalam seluruh siklus hidup aset. Kemudian satu siklus hidup aset itu terdiri dari fase apa saja? Nah, ini terdiri dari desain, mulai dari desain, instalasi, operation maintenance, sampai closure. Nah, ini anggarannya biasanya kita sebut dengan CAPEX dan OPEX. Nah, di sini harus juga hati-hati karena sebuah organisasi
cenderung meminimalisir capex tanpa memperhatikan OPEX-nya nanti seperti apa. Nah, ini disebut dengan false economy, karena dengan kesalahan pada tahap desain itu dapat menyebabkan OPEX itu nilainya 2 kali lebih tinggi daripada capex. Selain itu, kita juga harus memperhatikan maintenance cost, operation and maintenance cost. Apakah dengan cost yang tinggi sudah menjamin performance aset juga akan lebih baik? Ternyata belum tentu berdasarkan benchmark dari beberapa perusahaan. Jadi ini pada sumbu X itu ada effectiveness scores, ada beberapa parameter yang dibandingkan. Kemudian di sumbu Y itu adalah cost, maintenance cost, annual maintenance cost dibagi dengan jumlah aset yang mereka miliki. Ternyata dengan jumlah maintenance cost yang besar tidak menjamin bahwa perusahaan ini performanya paling tinggi. Nah, ternyata ada performa paling tinggi dimiliki oleh Shell, kemudian Astra di sini. Padahal secara maintenance cost itu mereka tidak bukan merupakan perusahaan yang menghabiskan maintenance cost yang tinggi, tapi performanya yang paling tinggi di sini. Nah, itu menandakan bahwa kita harus mencari titik optimum maintenance cost kita, bukan maksimum, jadi optimum. Seperti itu. Kemudian bagaimana membalancekan risk, cost, dan performance? Yang pertama adalah alignment of corporate goals. Jadi harus ada keselarasan. Unit TJBB ini harus selaras dengan maunya apa yang dimaui oleh PLN pusat. Ditambah dengan manajemen decision dan technical decision yang baik. Jadi memang ilmu aset manajemen ini menggabungkan antara manajemen dan engineering. Membridging antara maunya PLN pusat yang mungkin tidak dipahami teman-teman lapangan dan mentranslate kondisi di lapangan dan disampaikan ke PLN pusat. Seperti itu. Mungkin dokumen strategisnya bisa dalam RJP, bisa dalam dulu ada SAMP. Nah, kemudian alignment, management decision, dan technical decision ini tentunya didukung oleh budaya perusahaan yang baik. Budaya perusahaan artinya misalnya pegawai sadar akan integritas data, kemudian juga melakukan pekerjaan sesuai SOP, bisnis prosesnya juga mendukung, dan ICT system, di mana ICT system digunakan untuk mengkolek data dan informasi dari pekerjaan sehari-hari. Nah, setelah penjelasan bahwa value itu ada risk, cost, dan performance, pertanyaannya adalah aset mana, dan kenapa, dan kapan. Karena suatu unit seperti unit TJBB sudah seperti yang sudah ditampilkan Mas Cosa tadi di depan, bahwa memiliki banyak sekali aset. Mana yang paling penting, mana yang paling urgent, biasanya bila pertanyaan ini diajukan kepada manajemen, jawabannya adalah penting semua. Tapi kita kan dalam menjalankan bisnis pasti mengejar profit. Walaupun PLN adalah sebuah BUMN, tapi profit tersebut digunakan untuk kelangsungan opsi berikutnya dan membayar gaji pegawai serta bonus pegawai. Ada constraint biaya di situ, ada constraint resource yang kita punya. Nah, bagaimana cara menentukan dari sekian banyak aset mana yang paling penting dan mana yang mungkin bisa ditunda mungkin tahun depannya atau 3 tahun kemudian. Dan jika bila ada misalnya kita ada replacement wave atau banyaknya aset yang harus diganti, itu bagaimana kita mengatasinya dan kapan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, IAM framework, jadi IAM itu adalah lembaga Learning Society non-profit. Nah, mereka itu adalah organisasi yang melakukan penelitian terhadap aset manajemen, mengumpulkan perusahaan-perusahaan yang setiap tahunnya ada knowledge sharing tentang implementasi manajemen aset di sana. Nah, kebetulan saya juga pernah berkesempatan menjadi speaker di sana, mempresentasikan strategic business model kita bersama dengan Mbak Ana, Bu Anita, Parma, dan juga almarhumah Mbak Ninil. Nah, dalam framework yang dibuat IAM, bahwa grup dalam aset manajemen itu terdiri dari organization and people, strategy and planning, asset management decision making, asset information, risk and review, dan juga life cycle delivery. Di sini juga ada organizational strategic plan, dan juga ada stakeholder-stakeholder kita, customer, legislation, investor, dan commercial environment. Nah,
di mesin, ibarat sebuah mobil, mesinnya itu di life cycle delivery. Ini bagaimana grup-grup lain itu mendukung supaya ini dapat terus berputar. Nah, sayangnya di PLN seringkali aset manajemen itu hanya diartikan sebuah EAM. Padahal EAM itu hanya ada di asset information, ada di bawah sini. Penting, sangat penting sekali karena itu merupakan fondasi, tapi hati-hati. Karena kadang asset information itu bisa menjadi black hole. Artinya apa? Menurut penelitian, bahwa implementasi sistem ICT yang biasanya mungkin di tempat kita dinamakan EAM, atau di perusahaan lain dinamakan Enterprise Resource Planning atau ERP, itu decision analysis-nya itu hanya 2%. Artinya sebanyak 50% hanya data collection, 48% hanya data analisis. Jadi banyaknya data di lapangan yang teman-teman lapangan upload itu tidak memberikan keputusan apapun. Jadi kita sudah korban time, effort, money itu, tapi tidak memberikan gambaran bagaimana karakteristik aset kita. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan ketika implementasi sebuah sistem EAM dalam sebuah organisasi. Data mana saja yang penting, data mana yang tidak penting, karena kita juga harus mempertimbangkan workload teman-teman di lapangan yang sangat tinggi, dan masih harus menginput laporan-laporan atau hasil pengujian setiap harinya. Nah, ini dari jurnal penelitiannya, dan ada contohnya. Contohnya perusahaan-perusahaan yang tidak sukses mengimplementasikan ERP tadi, yaitu salah satu contohnya adalah Dow Chemical. Mereka hampir menghabiskan $500 million selama 7 tahun mengimplementasikan ERP. Dan selama 7 tahun itu mereka belum dapat merasakan manfaatnya, dan ternyata sistem itu sudah outdated. Dan kemudian ada lagi company lainnya, Fox-Mayer Drug, dan mereka mengklaim bahwa biaya dan permasalahan yang ditimbulkan dari implementasi ERP itu menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan mereka. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa aset manajemen bukan hanya EAM, bukan hanya di bawah sini, tapi seluruhnya, multi perspektif. Untuk lebih detailnya, setiap grup ini memiliki detail grup lagi, atau kita sebut sebagai subject group. Nah, ini seluas ini aset manajemen. Nah, untuk expert di masing-masing subject group ini sebenarnya ada pada bidang-bidang di with JBB. Nah, teman-teman manajemen aset itu hanya membantu untuk menjahitnya dari banyak perspektif, karena mungkin orang tidak paham perspektifnya Ren, orang Ren tidak paham perspektif Ren atau cons, seperti itu. Nah, kita juga melakukan internal audit setiap 6 bulan sekali untuk melihat sistem berjalan dengan baik atau tidak, dan bila ada kelemahan itu ada di mana dan perbaikannya apa. Seperti itu. Jadi, kalau dulunya aset manajemen itu hanya condition monitoring, sekarang berkembang menjadi sekian banyaknya. Jadi bukan hanya monitoring dan kondisi aset, tapi banyak di sini juga ada resource management, ada di sini risk management, organization culture, ada asset information strategy, data information management, kemudian di decision making ini yang sangat penting, ada capital investment decision making, operation and maintenance decision making, dan sebagainya. Nah, ini contoh maintenance strategi review proses idealnya ya, dengan metode business focus. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa aset manajemen itu bukan hanya melihat kondisi aset, tapi juga multi perspektif. Kita harus melihat kebutuhan bisnis saat itu. Nah, oleh karena itu ini dimulai dengan business review, kemudian statutory requirements berlaku di perusahaan, kemudian ada functional analysis, kemudian di sini ada risk management. Risk management, ada risk matrix, dari aset-aset yang kita miliki itu dibagi menjadi 3, mana yang high critical, mana yang medium, mana yang low.
Nah, yang high itu biasanya dengan metode RCM. Nah, metode RCM ini seperti FMEA, tapi lebih detail lagi karena ada flowchart-nya. Mungkin nanti ada yang lebih expert lagi dalam kesempatan lainnya sharing pada forum ini. Kemudian ada untuk yang medium ya dijalankan sesuai dengan SOP perusahaan. Nah, kemudian ada yang low itu dilakukan proaktif melalui forum yang low critical. Kemudian semuanya digabungkan dalam maintenance task, kita review spares-nya yang dibutuhkan, kemudian skill-skill orangnya juga kita periksa apakah sudah sesuai dengan requirement. Maintenance task tadi dimasukkan ke komputer system untuk kita maintenance, kita eksekusi. Nah, di maintenance task ini yang berbeda setiap tahunnya. Mungkin tahun ini condition based 55%, plan preventif 20%, dan seterusnya. Tapi mungkin di tahun depan dari hasil eksekusi, business review, condition based bisa 60%, bisa tergantung kondisi perusahaan. Tapi cenderungnya kebanyakan perusahaan sekarang itu beralih meninggalkan time based dan menuju condition based karena menurut mereka itu bahwa aset itu harus dipelihara pada saat yang tepat, just in time. Jadi bukan time base kadang, karena time base itu juga banyak ada kelemahannya, seperti misalnya setelah dipelihara malah menjadi rusak. Jadi ibaratnya kita minum obat sakit, ya obat yang tepat yang kita konsumsi dan pada waktu yang tepat. Gitu. Tapi condition based juga memerlukan investasi yang sangat besar seperti yang sudah saya sebutkan tadi di Advanced Asset Management dari di ANFI. Harus ada digitalisasi, harus ada online monitoring. Nah, itu kita harus prioritisasi aset mana saja yang perlu kita online monitoring. Kemudian implementasi aset manajemen di UIT JBB tadi berdasarkan IAM framework, kita juga sudah mulai memetakan, memapping mana saja yang harus kita kembangkan. Dari SDM juga, dari SDM yang kompeten, probis yang mendukung sistem manajemen aset, kemudian ada program budaya untuk internalisasi manajemen aset. Nah, di aset informasi juga teman-teman lola data sedang meningkatkan kualitas data yang valid, update, dan traceable. AM Legacy juga kita selalu usulkan fitur-fiturnya yang kira-kira sampai reporting system ke PLN pusat. Kita juga membuat dashboard with JBB. Nah, di risk and review juga ada implementasi manajemen risiko yang makin tahun ke tahun, metodenya juga semakin baik. Ada planning session setiap tahun untuk mengevaluasi kondisi perusahaan sebelumnya dan kebutuhan yang ke depannya, sehingga nanti di rencana jangka di RKAP itu dapat terakomodir. Kemudian ada multi-stakeholder forum, ada internal dan eksternal audit yang sudah saya sampaikan tadi. Internal audit dari tim manajemen aset melihat sistem manajemen aset kita sudah berjalan dengan baik atau belum setiap 6 bulan sekali, dan eksternal audit itu biasanya dari konsultan setiap setahun sekali. Biasanya karena persyaratan sertifikasi, tapi juga untuk dari pihak luar itu lebih netral ya, melihat kondisi organisasi kita. Kemudian juga manajemen of change sudah berjalan, contohnya BCP, saat ada pandemi corona juga langsung ada business continuity plan kita seperti apa. Ada juga inovasi yang terus-menerus dilakukan oleh teman-teman. Nah, ini di decision making juga ada strategic business model yang sudah saya sampaikan, sempat kita presentasikan di London. Asset health index, susceptibility factor, probability of failure, criticality GI, dan transmisi. Nah, itu adalah tool-tool untuk decision making. Jadi mungkin kesannya memang menyulitkan, tapi itu adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan, karena dari sekian banyak aset yang mungkin manajemen dulu fokusnya 100 aset nih, tapi kita dengan decision making itu kita filter, jadi nanti udah sampai ke manajemen hanya tinggal 10. Apple to apple, kondisi asetnya tidak ada yang terlalu jomplang kondisinya, jadi memang benar-benar anggaran itu cost efektif ya. Kita spending anggarannya itu memang untuk aset yang tepat. Gitu. Walaupun ini juga masih dalam tahap perlu evaluasi terus-menerus dan perbaikan. Nah, ini hierarki manajemen aset, levelisasi wewenang, dan juga pengambilan keputusan di UIT JBB. Nah, dalam aset manajemen itu ada sebutan aset owner. Aset owner itu PLN regional, biasanya memberikan KPI kepada kita. Kita sebagai KI, itu adalah aset manager. Di KI ada policy
ada strategi. Kemudian diturunkan ke UPT berdasarkan wilayah geografisnya. Mereka membuat work plan nih untuk pengelolaan aset. Nah, untuk service provider, ULTG dan GI, ini untuk eksekusi aset itu harus diapakan. Ini nanti kembali ke atasnya, ULTG, GI report kepada UPT, UPT report pada KI, KI report kepada PLN regional. Jenis keputusannya juga beda-beda di setiap layer ini. Kalau ULTG dan GI hanya kegiatan eksekusi pengelolaan aset secara individual, nah UPT lebih panjang lagi, bukan hanya melihat pada saat itu, tapi secara satu siklus hidup aset. Nah, ini keputusannya operasional. Tadi ada health index, ada probability of failure. Nah, itu pertimbangannya melalui itu. Kemudian nanti masuk ke KI, itu pengelolaan sistem aset, bukan cuma melihat individu, tapi secara sistem. Jadi tidak, maksudnya setiap UPT itu jadi lebih fair untuk dibandingkan. Nah, ini cara metode keputusannya juga keputusan taktis, yaitu melibatkan pertimbangan ekonomis. Nah, ini untuk sampai ke kantor induk, pengelolaan portofolio aset. Nah, ini keputusannya, untuk sampai ke PLN pusat, pengelolaan portofolio aset, keputusannya itu strategis. Seperti itu. Di sini sudah ada business case biasanya. Jadi perbandingan aset-aset, misalnya penggantian 17 IBT sudah kita lihat, whole life cycle cost-nya bagaimana. Nah, apakah key success factor yang mendukung implementasi sukses atau tidaknya implementasi manajemen aset, dan bagaimana apa benefit yang akan kita peroleh dari manajemen aset. Nah, yang key success pertama adalah walk the talk leader. Leader pada implementasi manajemen aset itu bukan hanya memerintah, tapi juga mencontohkan. Karena tadi banyak subject group yang saya bilang bahwa teman-teman setiap bidang juga ada kontribusinya, berarti kan dibutuhkan kolaborasi antar bidang. Nah, leader ini tidak hanya memerintahkan kolaborasi, tapi juga mencontohkan bagaimana kolaborasi itu. Dan juga walk the talk, mengkomunikasikan arah perusahaan sampai ke level gardu induk di WIT JBB. Nah, ini dapat dicontohkan ilustrasinya itu adalah ketika Presiden John F. Kennedy datang ke NASA Workshop. Kemudian terlibat percakapan dengan seorang OB, kemudian Presiden bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? OB itu menjawab, I'm creating the good condition for men to go to the moon. Ya, gitu. Jadi di situ terlihat bahwa visi misi perusahaan itu sudah terinternalisasi sampai ke OB ya, walaupun itu bukan pegawai, bahwa OB itu sadar bahwa kontribusinya dia itu adalah membuat kondisi yang baik dan nyaman agar orang-orang di NASA itu dapat bekerja dan mencari cara untuk dapat terbang ke bulan. Nah, itu adalah salah satu contoh alignment, keselarasan. Jadi semua aktivitas dalam suatu organisasi itu seiring sejalan dengan tujuan organisasi atau PLN pusat. Key success factor yang kedua adalah aset manajemen adalah sebuah proses, bukan akhir dari perjalanan. Nah, seringkali orang-orang menganggap dengan implementasi aset manajemen bahwa kita akan memperoleh kinerja yang meningkat secara instan, dalam sekejap. Aset manajemen ini bukan program transformasi instan ya, satu tahap transformasi, tapi continuous improvement. Jadi apa yang ada kelemahan dalam sistem kita perbaiki, tahun depan kita perbaiki lagi, seperti itu. Bukan akhir dari proses. Dan mungkin bisa jadi kita dapat merasakan keuntungan dari implementasi manajemen aset ini bila diimplementasikan secara konsisten, itu mungkin bisa baru dirasakan 10 tahun kemudian. Tapi ya jangan sampai, mungkin bisa lebih pendek lagi ya. Seperti itu. Kemudian key success factor yang ketiga itu setiap orang individu dalam organisasi itu paham tugas dan tanggung jawabnya, paham dalam proses bisnis organisasi. Nah, informasi dan knowledge itu juga mengalir antar individu atau antar bidang.
sehingga pengambilan keputusan itu juga terintegrasi. Jadi bukan hanya ada metode pengambilan keputusan hanya berdasarkan perspektif orang cons, atau pengambilan keputusan hanya berdasarkan perspektif orang har, atau pengambilan keputusan hanya berdasarkan perspektif orang ren, tapi mengakomodir perspektif semua bidang. Kemudian yang terakhir itu, faktor yang terakhir itu adalah data diperlakukan sebagai aset yang berharga, karena dengan data yang baik, maka decision making yang kita peroleh itu juga baik. Dan juga bagus. Maaf, anak saya masuk jadi agak nggak konsen. Nah, jadi data diperlakukan sebagai aset yang berharga. Nah, data mana yang penting, data mana yang tidak penting, itu sangat penting kita tentukan di awal. Seperti itu. Kemudian benefit-nya, dengan data yang baik tadi, data dan informasi yang baik, yang bagus, yang valid, yang traceable, yang update, maka kita peroleh better decision making. Bisa membalanskan antara cost, risk, opportunities, dan performance. Dan juga risk itu termanage dengan baik. Risk tidak dapat dihilangkan, harus diingat kembali, tapi risk hanya bisa diminimalisir, atau kita terima level tingkat risikonya itu kita terima seberapa tinggi. Kemudian improve service and output dalam bentuk performance. Kalau aset itu di reliability, availability, maintainability, dan safety, atau disingkat RAMS. Dan juga achieving sustainable balance antara short dan long term. Jadi bukan cuma melihat short term saja, tidak melihat tahun depan saja, tapi mungkin lebih long term ya, 5 tahun ke depan. Dan akhirnya improve financial performance. Sekian dari saya, presentasi saya. Nah, ini ada ungkapan yang biasanya dosen saya sampaikan di setiap kuliah, karena sulitnya memang kita memprediksi atau memahami karakteristik aset kita sebagai modal utama implementasi aset manajemen, bahwa candle in the dark is better than no light at all. Memang seperti yang Pak Warsono tadi bilang, bahwa kejadian berulang itu dapat diminimalisir, dapat dipelajari, itu butuh waktu yang sangat lama dan bertahun-tahun sampai kita dapat sukses, dapat merasakan manfaat dari implementasi manajemen aset tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada host, Mas Chosa. Ya, luar biasa. Terima kasih Mbak Kiki atas materi yang telah disampaikan. Mungkin tadi saya coba mengambil poin penting ya, yaitu berdasarkan kejadian-kejadian kegagalan yang terjadi di tempat lain, terus bagaimana manajemen aset itu yaitu mengoptimalkan aset secara jangka panjang dan menyeimbangkan antara cost, risk, dan performa, di mana masing-masing dari ketiga itu perlu ada analisa di masing-masingnya. Selain itu juga PLN WJBB saat ini sudah sebenarnya sudah implementasi manajemen aset sendiri sudah cukup berjalan, salah satunya yaitu dengan menggunakan tools-tools yang ada dalam membantu top manajemen mengambil keputusan. Dan tadi ada beberapa kunci sukses dalam implementasi manajemen aset apabila kita atau PLN WJBB sendiri bisa mengikuti atau coba mengimplementasikan. Mungkin dari saya sih sudah cukup tadi untuk poin-poinnya. Untuk selanjutnya, mungkin dari kedua panelis bisa memberi masukan atau menambahkan ide yang membangun dari presentasi yang telah disampaikan, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan. Untuk Bapak Indra dan Bapak Ibrahim, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Chosa. Kemudian yang pasti yang paling utama nih, luar biasa aplaus sebenarnya buat Mbak Kiki yang sudah memberikan alignment nih buat kita ini. Jadi benar-benar pencerahan yang kadangkala mungkin sebenarnya kita nih paham, tapi sudah terlalu disibukkan dengan rutinitas, kita lupa kembali jiwa kita di unit transmisi ini seperti apa. Jadi kalau dari fungsi panelis, menurut saya kita kembali mengingatkan lagi buat para audiens ini, kalau memang ada pertanyaan dipersilahkan
bisa melalui chatting, bisa melalui mungkin biar tidak terlihat siapa yang nanya, misalnya malu, bisa japri mungkin ke saya atau ke Mas Baim, nanti saya akan mencoba membacakan secara anonimus, ya, dipersilakan, tidak ada batasan, karena kita kepingin ini lebih interaktif. Jadi Mbak Kiki tadi udah menjelaskan, ini ada satu pertanyaan dari Mas Willy Siska, Mbak Kiki, ada masuk dalam chat kita, saya coba bacakan, cukup panjang, tetapi memang ini sebenarnya hal-hal yang tidak 1-2 orang saja sebenarnya yang bertanya. Jadi saya coba bacakan, nanti Mbak Kiki bisa memberikan jawaban secara ringkasnya ya. Jadi Mas Willy ini MSB Pengembangan SDM mencoba bertanya di chat, sebenarnya Mbak Kiki, alasan penting untuk implementasi manajemen aset di sebuah perusahaan itu apa aja ya? Dan bagaimana sinergi antar fungsi, utamanya di unit induk, dan organisasi, mungkin ini maksudnya kantor pusat dan di unit, penerapannya, sehingga align di dalam penerapannya, sehingga jadi inputan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Karena tadi Mbak Kiki juga sudah memberikan contoh lesson learn-nya itu penting sekali, terutama untuk output dari sisi implementasi manajemen aset untuk keputusan manajemen. Tadi awalnya cukup banyak memberikan contoh dampaknya itu fatality. Nah, jadi bagaimana nih gambaran Mbak Kiki untuk bisa menjawab pertanyaan dari Mas Willy? Silakan Mbak Kiki. Untuk pentingnya implementasi manajemen aset, untuk yang pertama ya Pak, pertanyaan pertama, kita harus kembali lagi dalam menjalankan bisnis, misalnya kita tidak memiliki aset tersebut, apakah bisnis kita akan tetap berjalan? Nah itu pertanyaan pertama harus seperti itu. Jadi kalau memang kita tanpa aset tidak bisa berjalan, tanpa aset fisik kita misalnya tanpa gardu induk, tanpa jaringan transmisi tidak bisa berjalan, berarti kita membutuhkan aset manajemen. Nah, kemudian apabila terjadi fatality itu dapat berdampak kepada perusahaan itu seberapa besar. Apakah bukan hanya dari rupiah juga, tapi terhadap citra perusahaan, terhadap dampak lingkungan yang akan mungkin terjadi, misalnya ada rembesan minyak atau bagaimana. Nah itu awal mula suatu organisasi berpikir bahwa aset manajemen itu penting dilakukan. Karena kayak seperti Piper Alpha tadi, setelah kejadian, minyaknya di laut dan itu butuh bertahun-tahun untuk membersihkannya. Seperti itu. Kemudian bagaimana sinergi antar PLN pusat dengan unit induk, itu sebenarnya apa yang dimaui PLN pusat itu sudah jelas, mereka juga sudah punya RJP, ada RJP korporat, RJP regional, kita terjemahkan di RJP kita. Di RJP kita itu metodenya juga bukan hanya top down, bukan hanya melihat kemauan dari PLN pusat dan juga regional, tapi juga bottom up. Kita juga masukkan kondisi lapangan kita seperti apa realnya, jadi diperoleh jalan tengahnya, strategi-strategi apa yang akan kita lakukan 5 tahun ke depan, sehingga sesuai dengan kondisi lapangan kita dan juga apa yang diinginkan oleh PLN pusat. Seperti itu, Pak. Oke, Mbak Kiki sudah menjelaskan, jadi memang kalau tadi coba dijelaskan secara singkat oleh Mbak Kiki, itu memang merupakan sebenarnya suatu pilihan di mana kita mengimprove organisasi kita yang dulunya mungkin dibilang yang managing aset tadi ya sama Mbak Kiki dijelaskan, sekarang kita menerapkan aset manajemen. Jadi bagaimana kita bisa belajar dari lesson learn yang tentunya ingin jauh lebih baik lagi, baik bisnis, proses di kita di TJBB maupun nanti untuk PLN secara korporatnya. Mungkin seperti itu ya Mbak Kiki ya? Nah, mungkin dari Mas Willy kalau memang masih online, apakah ada sedikit respon, tanggapan, atau mungkin ada pertanyaan lanjutan, karena sambil menunggu nih, ada pertanyaan lainnya. Nanti kita bergeser ke audiens yang lain. Makasih Mas Indra, Mbak Kiki. Mungkin cukup dulu Mas Indra. Oke, luar biasa. Makasih banyak Mas Willy, atensinya pertanyaannya sangat dalam pertanyaannya sebenarnya. Makasih, selamat malam. Oke, sepertinya ada pertanyaan yang lain. Oh, sudah makin banyak nih, Mbak Kiki. Jadi memang perlu ada yang men-trigger bertanya pertama. Makanya nanti penanya berikutnya nih sepertinya jauh lebih
lebih dalam ini, lebih banyak lagi. Jadi ada di sini Mas Bayu, ini teman dari bidang pemeliharaan. Ada 2 pertanyaan. Jadi yang pertama ini adalah, apakah dalam manajemen aset ada platform khusus untuk mengumpulkan dan memvalidasi data, sehingga kita bisa memiliki data yang benar-benar valid untuk decision making. Yang kedua, bagaimana strategi kita ketika data yang tersedia ternyata belum cukup baik untuk decision making. Oke, silakan Mbak Kiki. Nah, ini platform ini maksudnya apa ya? Organisasi atau apa maksudnya? Sistem? Untuk saat ini kan baru sebenarnya data valid atau tidak itu kita butuh kerjasama, tanggung jawab setiap bidang ya terhadap datanya masing-masing. Nah, untuk sampai saat ini di UIT JBB baru dikoordinir oleh teman-teman lola data, tapi tanggung jawab atas validnya data tersebut harusnya sudah mulai dari teman-teman di lapangan dan teman-teman di setiap bidang. Nah, kalau misalnya banyak data-data itu di perusahaan juga ketika konferensi AM juga mereka mempresentasikan ada data yang hilang, data yang tidak lengkap, data yang tidak valid. Nah, itu biasanya juga ada ilmunya sendiri ya yang sekarang biasanya kita sering dengar dengan data analitik, dengan machine learning, dengan mungkin perkiraan data yang hilang itu apa saja, sudah ada banyak metodenya dan ilmunya, dan juga memang sudah ada spesialis sendiri, ada nama pekerjaannya, data scientist atau data analitik. Gitu. Nah, kita mungkin masih belum menerapkan itu ya, tapi ke depannya ya diharapkan karena pentingnya data ini dan harus ditarik, misalnya melihat lifetime sebuah trafo juga tidak bisa melihat data hanya 3 tahun sebelumnya, tapi butuh lifespan yang lebih panjang dari data historis sebelumnya, mungkin bisa dipertimbangkan. Seperti itu, Pak. Ternyata ada audiens khusus di ruangannya Mbak Kiki nih saat ini. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, Mbak Kiki, bagaimana strategi kita ketika data yang tersedia ini ternyata dianggap belum cukup baik untuk decision making? Apakah kita bisa tetap menggunakan dengan kondisi yang seperti itu, atau mungkin ada best practice lain ya, knowledge lain bagaimana kita bisa membuatnya jauh lebih baik sehingga bisa dipakai untuk decision making yang pastinya lebih tepat sasaran lagi. Iya, tadi sudah saya sampaikan, Pak. Banyak sebenarnya perusahaan yang seperti kita yang datanya tidak lengkap, tidak valid. Nah, itu ada namanya data analitik ya. Misalnya antara tahun ke-3 sampai tahun ke-6 ada data yang tidak tidak lengkap, kemudian kita lihat pattern-nya, ada sih metodenya. Tapi ya akhirnya untuk kita ya decision making-nya itu ya memang masih belum efektif sekali ya dengan kondisi kita saat ini, kita mengakui. Makanya masih butuh banyak ketika sudah di akhir keputusan itu, misalnya dalam planning session atau RKAP itu masih ada keputusan manajemen yang harus diambil di situ, bukan hanya berdasarkan metode yang sudah kita kembangkan ya, tapi kelebihannya mungkin kalau dulu sebelum ada metode decision making seperti strategic business model, manajemen fokus terhadap 100 aset, tapi sekarang bisa fokus terhadap 5 aset yang sudah difilter dalam metode decision making yang misalnya SBM itu tadi. Seperti itu, Pak. Harapannya. Harapannya, benar-benar. Kita melihat jauh untuk ke depan. Bagaimana sepertinya saya melihat Mas Bayu ini masih aktif. Ada yang mau disampaikan lanjutannya, Mas Bayu? Dipersilakan diaktifkan mic-nya supaya lebih tinggi kita interaktifnya. Gimana Mas Bayu? Cukup Pak, terima kasih Mbak Ki. Wah, luar biasa. Akhirnya mendengar juga kita suara Mas Bayu di sini. Makasih Mas Bayu, jadi luar biasa ini pertanyaannya. Tetapi kalau terkait dengan bagaimana strategi kita, ya sebenarnya saya coba menambahkan sedikit. Strategi yang paling baik itu sebenarnya memang kembali lagi kita berbicara tentang improvement. Nah, kalau kita sudah bisa bicara, oh data kita belum cukup baik, nah itu sebenarnya sudah merupakan one step ahead menurut saya. Kenapa? Karena kita sudah tahu, oh data mana yang belum cukup baik.
dibandingkan dengan kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak tahu mana data yang baik dan mana yang tidak, business as usual. Jadi salah satunya kita berbicara tentang ya kita tetap harus melakukan decision making dan kita harus terus melakukan improvement dengan kita mengetahui ada beberapa yang belum data yang belum cukup baik. Nah, itu udah one step ahead lah menurut saya. Jadi kita bisa lanjut ke depannya. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan ketiga nih sepertinya Mbak Kiki. Kayaknya bisa diperpanjang ini. Pertanyaannya cukup banyak Mbak Kiki yang masuk ke kita ini. Tapi saya mungkin minta izin supaya lebih interaktif untuk audiens penanya ketiga ini sepertinya masih aktif. Mungkin bisa bertanya langsung ya ke narasumber kita. Dipersilakan pada Mas Teguh untuk bisa mengaktifkan mic-nya, jadi bisa lebih interaktif kita. Silakan, Mas Teguh. Terima kasih Pak Indra. Oke. Saya buka masker dulu. Masih berasa yang nggak enak hidungnya soalnya. Mbak Kiki, tadi kan di salah satu slide itu ada tulisan yang managing risk juga ya, sebelum mengambil sebuah keputusan. Nah, kaitannya dengan manajemen aset itu menggandengnya dengan manajemen risikonya itu nanti seperti apa ya Mbak sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Katakanlah contohnya tadi misalkan datanya belum oke yang dari Mas Bayu, tapi kita tetap juga harus mengambil sebuah keputusan, tapi ada satu sisi manajemen risiko tetap kita jalankan. Itu nanti seperti apa ya Mbak Kiki ya ininya apa namanya implementasinya atau penerapannya sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Makasih Pak Indra, makasih Mbak Kiki. Iya Pak. Jadi bisa langsung aja Mbak Kiki. Ya, Pak. Jadi aset manajemen dan risk manajemen itu memang dua hal yang tidak bisa terpisahkan itu memang. Tapi kalau ditanya mana dulu, ya aset manajemen dulu yang jadi fondasi. Karena apa? Dengan penerapan sistem aset manajemen itu, kita mengetahui tujuan organisasi itu apa. Itu harus mulainya dari situ dulu. Nah, baru penerapan risk management. Karena apa? Karena di risk itu kan ada istilahnya risiko yang dapat kita terima. Nah, risiko yang dapat kita terima itu levelnya seperti apa ya? Hanya bisa diketahui kalau kita paham tujuan organisasi kita itu seperti apa, Pak. Jadi, adanya risk management itu karena semua pekerjaan itu ada risiko, tidak mungkin bisa hilang. Hanya risikonya itu dipilih mau diterima atau tidak diterima, seperti itu. Kalau tidak diterima, mitigasinya apa? Seperti itu, Pak. Aset manajemen lebih melihat secara komprehensif ya. Jadi risk management itu jadi nanti tahu mana yang bisa dimitigasi, mana yang tidak, mana yang harus ditransfer risknya ke pihak ketiga. Seperti itu, Pak. Abstrak ya, Pak. Ya, makasih Mbak udah sedikit memberi pencerahan sih. Jadi memang harus apa ya, harus comply sih dua-duanya sebelum kita mengambil sebuah decision atau sebuah tindakan. Thank you, makasih Mbak Kiki, makasih Pak Indra. Ya, terima kasih Mas Teguh, Mbak Kiki. Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Dari tadi sepertinya para penanyanya dari kaum Adam, tapi terakhir ini ada yang muncul dari Mbak Neni. Ada 2 pertanyaan. Jadi mungkin menarik juga ini seperti tadi Mas Teguh. Kita persilakan Mbak Neni untuk bisa langsung menyuarakan pertanyaannya langsung ke Mbak Kiki. Silakan Mbak Neni. Kalau bisa yang bertanya ada ininya videonya. Nah, oke, sudah terlihat. Silakan Mbak Neni. Terima kasih Pak Indra kesempatannya. Mbak Kiki mau nanya, organisasi PLN kan sering berubah-berubah ya. Malah infonya kita akan ada perubahan organisasi kembali. Nah ini apakah memang suatu bentuk implementasi dari manajemen aset itu sendiri atau malah belum ada implementasi manajemen aset itu sehingga perubahan organisasi PLN itu terus terjadi? Itu pertama. Terus yang kedua, kita tahu kondisi PLN sekarang seperti apa, kondisi keuangan kurang baik. Nah, bisakah dengan kondisi keuangan kurang baik ini kita bisa mengoptimalkan dari manajemen aset itu sendiri?
Dan dalam pengambilan keputusan pun kita kan biasa tidak bisa secara penuh untuk pengambilan keputusan, pasti ada campur tangan dari pemerintah secara politik dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita PLN ini, insan PLN menyikapi dan untuk mengoptimalkan dari manajemen aset itu sendiri. Sekian Mbak Kiki, Pak Indra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Neni, pertanyaannya ini benar-benar isu terhangat kayaknya yang ditanya ini. Jadi mungkin Mbak Kiki, silakan Mbak Kiki responnya ini. Untuk pertanyaan pertama Pak, yang perubahan organisasi PLN. Nah, saya belum dengar sih terkait implementasi aset manajemen itu di PLN pusat. Ya, mungkin kita memang diberikan struktur organisasinya secara tidak langsung juga sebagai bentuk bahwa kita harus mengimplementasikan manajemen aset. Tapi pertimbangan perubahan organisasi itu apa juga saya tidak tahu. Tapi yang pasti dalam aset manajemen waktu saya belajar dulu juga ada yang namanya manajemen organization. Itu maintenance organization. Jadi aset manajemen itu cenderung lean ya, struktur organisasinya. Lean-nya ini bukan apa sih namanya lean yang dimaksud dengan PLN pusat, tapi lean secara struktur organisasi. Jadi layer-layer dalam organisasi itu maksimal ada berapa layer supaya chain of communication-nya itu dan respon terhadap sesuatu di lapangan, misalnya ada gangguan atau apa, itu cepat tersampaikan. Nah itu jadi semakin pendek hierarki itu sebenarnya kalau di aset manajemen itu semakin baik. Karena chain of communication-nya itu tidak loss informasi atau lama dalam pengambilan keputusan dari manajemen yang ada di atas, dari top manajemen. Sampai informasi itu tersampaikan dari teman-teman di lapangan. Seperti itu yang saya tahu tentang organisasi di aset manajemen. Kemudian yang kedua, terkait ada campur tangan pemerintah, dipengaruhi juga kondisi kurang baiknya kondisi keuangan, itu makanya tadi di dalam framework di atas, paling atas itu ada stakeholder, ada legislation, ada government, ada regulasi, karena itu menjadi suatu pertimbangan. Makanya keuntungan dalam implementasi sistem manajemen aset itu seperti itu. Kita juga mempertimbangkan kebutuhan stakeholder dan kondisi di luar. Oleh karena itu tadi keseimbangan antara cost, risk, dan performance itu bukan maksimal ya, tapi optimal. Beda antara maksimal dan optimal. Optimal itu ya karena kita mempertimbangkan bahwa performance yang diinginkan oleh misalnya PLN pusat sekian, tapi juga ada risiko-risiko, misalnya risiko keuangan yang tidak bisa kita acuhkan, seperti itu. Makanya tadi jawabannya adalah optimal. Nah, dalam pengambilan keputusan, hal-hal tersebut selalu dievaluasi dan menjadi salah satu pertimbangan. Dan kalau misalnya belum terasa, memang sistem manajemen aset ini apa ya, keuntungannya seperti yang Pak Indra bilang tadi, bahwa dengan mengimplementasikan sistem manajemen aset, at least kita tahu kelemahan kita di mana, salah kita di mana, kekurangan kita di mana, itu dulu saja. Baru nanti kita perbaiki lagi, sampai dengan keputusannya nanti mungkin akan lebih baik dengan seiring data yang menjadi lebih baik juga. Seperti itu Mbak Neni, semoga jelas. Bagaimana Mbak Neni? Halo, Mbak Neni. Halo, iya, maaf putus tadi. Iya. Iya, makasih Mbak penjelasannya. Iya, cukup. Nanti japri aja ya, langsung nanya-nanyanya. Menarik. Terima kasih Mbak Neni pertanyaannya. Jadi itu memang sedang hot di kita yang sekarang itu berbicara tentang reorganisasi, tetapi memang terkait dengan implementasi aset manajemen itu kadangkala kalau saya coba bisa memberikan pandangannya itu dari sisi saya, bahwa implementasi aset manajemen itu bukan berarti berjalan yang sudah sertifikat ISO saja.
Gitu. Jadi memang aset manajemen itu sebenarnya ya whole life cycle dengan segala sudut pandang dan aspeknya itu kita pertimbangkan. Jadi bisa jadi ada orang yang belum sertifikasi ISO, tapi sebenarnya ya dia sudah menjalankan seluruh aspek dari aset manajemen itu. Dan terkait dengan reorganisasi ini, yang saya coba pahami itu berbicara lalu adalah tentang resiko. Di mana tadi Mbak Kiki juga di awal sudah membicarakan tadi menindaklanjuti pertanyaan dari Mas Teguh tadi tentang managing risk. Jadi memang suatu bagian dari aset manajemen. Tapi memang mungkin kayak tadi ada suatu unit atau suatu organisasi yang memang belum melakukan sertifikasi, tetapi secara proses bisnisnya itu memang sudah mengadop dari aset manajemen. Itu adalah pandangan yang bisa kita coba explore terkait dengan pertanyaan dari Mbak Neni. Kemudian, halo Mbak Kiki, masih aktif? Kayaknya videonya ini terdiam soalnya. Ya, kita masih menunggu, masih ada waktu cukup banyak, mungkin sekitar 10-15 menit sambil menunggu. Mungkin dari rekan saya nih sebenarnya nih, duet saya nih panelis ini, Mas Ibrahim. Ada hal-hal yang ini bisa memperkaya atau justru bisa kita gali lebih dalam ini dari narasumber kita yang cantik di sore hari ini. Hanya sore hari ini ya, Pak? Aduh, saya tarik lagi kalau begitu pertanyaan. Statement saya kalau begitu. Mas Indra boleh nanya lagi? Wah, boleh. Ini tadi seru ya, seru. Ini pada Mas Willy. Silakan. Ya, terkait yang tadi saya tanyakan Mbak Kiki, apa sih pentingnya aset manajemen buat perusahaan? Sebenarnya ini mungkin buat ini juga ya, buat memahami supaya ketertarikan masing-masing fungsi. Kaitannya dengan keterkaitan masing-masing fungsi itu biasanya orang dalam menerapkan sesuatu itu kalau ada kepentingannya, biasanya dia akan serius mengimplementasikan itu, Mbak Kiki. Jadi dari diskusi tadi saya merasa bahwa misalnya contoh dengan implementasi manajemen aset, apakah aset kita kemudian jadi aman, kemudian penyusutannya atau kekuatan asetnya bisa kita monitoring dengan baik, sehingga itu penting buat orang-orang di HAR. Sehingga HAR nanti kalau itu outputnya kuat, itu membantu HAR mengurangi mungkin gangguan, mengurangi beban kerjanya dia dan lain-lain. Itu kepentingannya di sisi HAR. Di sisi keuangan misalnya dengan kita menerapkan manajemen aset, memudahkan teman-teman di anggaran menyusun kebutuhan anggaran misalnya gitu. Mungkin di sisinya tempatnya Pak Agus atau tempatnya konstruksi, dengan kita mengimplementasikan manajemen aset, memudahkan kita untuk pengadaan barang sehingga kita nggak melakukan pembelian yang berlebihan gitu. Mungkin di sisi tempat saya dengan implementasi manajemen aset ini, saya jadi tahu sebenarnya kebutuhan di sisi orang, di sisi knowledge atau kompetensi yang ideal itu seperti apa, kemudian kebutuhan orang yang benar itu seperti apa, apakah dengan kita mengimplementasikan hal-hal seperti itu mungkin terjadi nggak ya, sehingga masing-masing kita nih jadi merasa oh iya ketika aku melaksanakan manajemen aset aku terbantu loh, sehingga nanti masing-masing merasa punya kepentingan semua, sehingga terjadilah kolaborasi di kita. Apakah seperti itu ya bayangan saya? Dari diskusi tadi itu kayaknya semua berdampak ke semua ya, tetapi itu pemikiran liar saja. Mungkin itu Mas Indra pertanyaannya, apakah terkait pentingnya sama implementasi manajemen aset terhadap perusahaan. Terima kasih Mas Indra. Iya, makasih Mas Willy. Mbak Kiki ada respon? Iya, menarik saya tadi statementnya dari ini memberitahu apa bertanya? Iya, Mas. Ya, bukan, bertanya sih. Iya, apakah ada? Iya, ada. Tadi sudah dijelaskan di 39 subjek ya, bahwa aset manajemen itu bukan hanya EAM, bukan hanya aset information, tapi banyak. Ada strategi and planning, aset management, decision making. Ini terlihat ya di screen. Life cycle delivery, kemudian ada organization and people, dan risk and review.
Nah, seperti di Mas Willy tadi bilang, di Organization and People juga ada competence management yang kita juga, maksudnya kita juga nilai ya, berjalannya sistem manajemen aset itu. Yang Mbak Anas biasanya muter 6 bulan sekali itu loh, Pak, dengan kami kroni-kroninya. Jadi kita melihat kalau dari seluruh grup ini, mana yang ada kelemahan, misalnya dari UPT merasa tidak didiklatkan atau diklat tidak sesuai, ya itu nanti kita jadikan temuan. Nah, dari cara-cara yang seperti itu, kita sebenarnya itu mengajak teman-teman lainnya dan mengingatkan bahwa ini salah satu implementasi manajemen aset. Jadi ya teman-teman mungkin kita ingatkan kontribusinya dengan temuan-temuan tersebut seperti itu. Karena ya kembali lagi kita melihatnya itu ya 39 subjek ini. Kalau teman-teman di pemeliharaan misalnya dengan implementasi manajemen aset ini lebih tahu karakteristik aset, ya nanti keniscayaan itu pasti terjadi karena kita juga dari program kita juga ada apa sih namanya peningkatan kualitas data dan informasi. Kita juga terus melihat kira-kira pengembangan EAM legacy kita nanti sampai seperti apa, apakah kita butuh sistem yang baru. Nah, itu juga nanti akan membantu teman-teman HAR. Nah, bagaimana cara mengembangkannya itu ya guideline-nya itu ya dari Asset Management Framework ini, karena mohon maaf, ini sepertinya Putus ya. Putus ya? Terputus ya. Nah, oke, sudah mulai nyambung lagi. Kita tunggu aktifnya. halo? Mungkin Halo, sekalian di Mbak Kiki. Selamat datang kembali. Loh, Bisa hilang ya, dilanjutkan? Pak, tadi? Hilang. Sampai mana tadi, Pak? Hah? Sampai Mall Cinere kayaknya tadi. Sampai ini Reguhar tuh tentang kondisi aset. Ya, ini Pak, saya ulangi lagi ya, bahwa yang kita lihat itu kan banyak perspektif nih grupnya. Jadi, apa sih namanya, jadi keuntungan-keuntungan implementasi manajemen aset ya, apa ya, semakin lama bila data dan informasinya baik akan dirasakan secara signifikan ya, pasti, tapi itu butuh waktu dari teman-teman HAR, teman-teman KON, misalnya data dan informasi yang baik, misalnya dari aset yang sudah terinstall atau mengalami breakdown, ada peningkatan desain ke depannya untuk aset sejenis seperti itu, misalnya spesifikasinya tidak sama dengan yang dulu, atau misalnya ada aset yang ternyata dia lifetime-nya panjang, spesifikasinya kita lihat dan kita bisa kembali misalnya membeli aset yang sama. Nah, dengan data dan informasi yang baik juga, misalnya teman-teman secara interaktif juga bisa lapor ke SDM bahwa dia ingin dikembangkan di sisi kompetensi mana, apa yang kurang, atau dari masukan dari misalnya leader-leader di UPT, itu misalnya timnya kurang kompetensinya di bagian mana. Terus dengan data dan informasi yang baik juga, misalnya ada kejadian yang berulang pada suatu aset di suatu GI yang sama. Nah, ini kita lihat apakah memang asetnya, apakah memang timnya nih. Nah, itu juga salah satu manfaat dari implementasi manajemen aset. Karena kan kadang mungkin asetnya tidak kenapa-napa, tapi timnya mungkin yang butuh harus di-training lagi. Itu, Pak. Iya. Terima kasih Mbak Kiki. Terima kasih. Gimana duet saya ini, panelis? Sepertinya Mas Baim ada hal-hal yang menarik ini. Ya, Mbak Kiki, Pak Indra, mungkin nambah-nambah dikit ya. Memang implementasi AM itu perlu kolaborasi ya antara semua bidang ya yang terlibat. Kalau kita ada beberapa bidang ya memang harus saling mendukung ya. Kuncinya itu memang implementasi ini kesuksesan ada di culture yang kita bentuk. Makanya memang di sini kepemimpinan itu membawa peranan penting di sini ya. Kemudian terkait data aset tadi Pak Indra dan Mbak Kiki memang ada itu memang basis atau fondasi dalam decision making.
tetapi tidak semua data itu mudah dan murah untuk diperoleh. Jadi memang di sini perlu juga ada prioritisasi data mana yang bisa kita pakai, nanti gunanya banyak, terkait dengan cost dan effort-nya juga. Mungkin tambahan sedikit dari saya. Saya boleh nanya juga nggak Mbak Kiki ya? Nanti saya nanya balik, kan Bapak mentor saya. Ini kan Mbak Kiki ini kan sudah di TJBB, WJBB itu sebelum saya masuk Mbak Kiki ya. Itu kira-kira apa ya? Challenge-nya itu apa Mbak Kiki ya untuk melaksanakan AM di apa itu WJBB ini, pengalaman yang paling berharganya apa Mbak Kiki yang pernah? Apa Pak? Maaf, diulangin lagi. Pengalamannya Mbak Kiki yang paling berharga itu apa ya selama di WJBB ini ya untuk mengkomandoi dari pengembangan aset manajemen ini? Pengalaman paling berharga ya Pak. Iya, jadi secara apa ya, maksudnya ketika belajar di teori itu memang terjadi ya. Maksudnya ternyata setiap bidang itu punya perspektifnya masing-masing, dan ketika saya masuk ke manajemen aset, melakukan internal audit sama Mbak Anas, memang ternyata memang betul bahwa silo-silo di organisasi itu memang selalu ada. Jadi misalnya kita tujuan organisasi ke arah mana, tapi mungkin tidak tersampaikan sampai ke bawah, itu memang terjadi gitu Pak. Menurut saya pengalaman yang paling berharga, dan itu memang terjadi di semua organisasi. Makanya tadi disampaikan kalau apa itu birokrasi itu lebih bagus jika pendek ya. Jadi bias informasi itu nggak terlalu banyak ya. Betul, dari aset manajemen seperti itu, biasanya organisasinya itu lean. Kalau saya lihat tadi Mbak Kiki, itu pernah ikut conference AM ya di Inggris. Bisa diceritain nggak sih kira-kira dari perusahaan-perusahaan lain gitu seperti apa ya penerapannya ya? Apakah seperti kita juga atau memang sudah jauh lebih advance ya mereka di sana itu ya? Kalau dari pesertanya mungkin mirip-mirip ya dengan kita. Tadi sudah saya sampaikan terkait pertanyaan Mas Bayu, kayak penerapan data yang tidak valid, mereka kemudian apa sih namanya, cara mengantisipasinya seperti apa dengan statistik, dengan apa, dan kemudian juga ada condition monitoring juga mereka apa sih namanya sampaikan. Tapi yang menarik itu dari tim IAM-nya sendiri, bahwa arah dari aset manajemen sekarang ini yang sedang digodok oleh pemerintah UK itu adalah digital twin. Jadi tanpa kita ke lapangan, kita sudah tahu nih kondisi aset kita melalui 3D ya, misalnya ada suatu pipe gitu 3D, kemudian bocor pengujiannya, hasil pengujiannya seperti apa, nanti akan bocor di mana, itu terlihat semua. Nah, itu benar-benar digital twin, dan mereka itu pemerintah UK itu sedang berkolaborasi antar layer ya, mulai dari bandara, jalan, pom bensin, pokoknya seluruh aset milik pemerintah, bagaimana menerapkan digital twin untuk aset pemerintah. Jadi di layer-layerkan, misalnya ada kerusakan jalan, siapa yang bertanggung jawab, gimana ya, jadi melihatnya itu ada di mana. Nah, itu digital twin yang berlayer-layer, dan itu nanti akan menjadi konsumsi si pemerintah UK itu, bahwa misalnya harus diperbaiki dengan secara cepat dapat diperbaiki, dan itu aset milik siapa, aset jalan milik bandara kah, atau milik swasta yang mana, atau milik pemerintah sendiri, gitu Pak. Itu sudah jauh, iya, sudah ya. Digital twin. Kalau saya lihat memang pemerintahan itu ya yang apa itu dari ceritanya Mbak Kiki yang mengimplementasikan di sana ya, contohnya tadi ya. Iya, tadi contohnya itu dari UK government-nya Pak. Artinya bisa di semua sektor ya kita memanfaatkan AM ini ya. Iya, misalnya ada pipa air yang bocor juga terlihat dari layar. Bukan hanya dari sektor industri saja kan yang mengimplementasikan AM ini ya. Ya, atau jangan-jangan rumah tangga bisa mengimplementasi ya? Bisa Pak, kalau istri dianggap sebagai aset yang berharga Pak. Luar biasa. Mungkin ada teman-teman lain yang bertanya, atau timekeeper-nya ini sudah jam berapa ya? Atau sudah habis waktunya, jangan-jangan ini?
Iya, Mas Baim, ini waktunya juga sudah mulai di penghujung waktu yang kita rencanakan. Tapi Mas Baim, ini ada satu texting nih, kalau Mas Cosa saya mohon izin. Ada satu texting ke saya mengenai pertanyaan lagi ke Mbak Kiki, tapi kok kayaknya pertanyaannya agak personal, jadi saya simpen, saya keep namanya, gitu. Jadi anonimnya saya. Tadi Mbak Kiki kan pernah cerita, saya sempat belajar ke Inggris. Terus waktu Mas Coca memperkenalkan tadi, luar biasa CV-nya itu sebenarnya. Kuliah di mana tadi? Manchester ya? Ya di Manchester. Topiknya panjang, reliability yang saya ingat. Nah itu bisa cerita nggak Mbak Kiki? Gimana ceritanya bisa sampai kuliah ke sana? Terus bagaimana hidup di sana? Apakah ada barrier? Kayaknya kalau saya ngomong sama Mbak Kiki itu bahasa Inggrisnya itu, aduh, susah ngikut lah kayak gitu. Bisa ngecepret Mbak Kiki. Terus latar belakang kok tiba-tiba ngambil topik tentang reliability ya? Nah itu bisa cerita nggak buat encourage kita mungkin buat saya juga ini bisa mengikuti langkahnya Mbak Kiki lah belajarnya. Kuliah di Inggris, Pak. Kuliah di Inggris dari ini, Pak, dari apa sih namanya, beasiswa bukan PLN, LPDP, ya sudah apply gitu. Kemudian bagaimana bisa memilih topik itu kan kebetulan juga saya di apa sih namanya, di Pusdiklat ya. Jadi tahu mana yang sebenarnya sekarang lagi dibutuhkan. Jadi coba iseng-iseng cari jurusan, oh ini kayaknya cocok. Nah, kebetulan aset manajemen itu memang tidak jauh dari, dulu namanya maintenance management, cuman ada pergantian nama jadi reliability engineering. Jadi ya bukan hanya masalah pemeliharaan saja ya, tapi condition monitoring. Ada spesialisasinya juga kalau ngambil condition monitoring, nanti ada vibrasi analisis. Tapi saya nggak ngambil yang itu, saya cukup ke auditnya aja. Seperti itu, Pak. Kemudian bagaimana kuliah di sana? Karena untungnya ngambil teknik, Pak, jadi nggak terlalu banyak ngomong, cuman if this, then apa gitu, nggak terlalu kayak orang ekonomi atau hukum, jadi masih bisa masih bisa di-handle. Kemudian juga, saya juga dari kecil pasif ya di kelas, dan untungnya sistem pembelajaran di UK itu proporsi yang paling banyaknya itu adalah IC, jadi ya ngambil nilainya dari IC itu. Alhamdulillah, enjoy juga dalam apa sih namanya, menulis IC, karena beda dengan sistem pembelajaran di Indonesia yang mungkin kuis menjawab kemudian kita lupa, tapi di UK itu diberi tugas IC yang cukup panjang waktunya dan memang harus dimulai dari hal-hal yang fundamental, dan baru saya rasakan bahwa apa yang saya pelajari itu tidak mudah saya lupakan begitu saja gitu. Beda seperti yang sekolah dari SD sampai S1 di Indonesia, tapi karena based on ujian jadi lupa lagi, setelah ujian lupa gitu. Gitu aja sih, Pak. Kalau itu Mbak Kiki, culture barrier ada nggak dulu Mbak Kiki ya? Kita kan orang Asia ya, belajar ke Eropa, di sana itu kan budayanya lain ya Mbak Kiki ya. Untuk culture barrier ada nggak? Kalau culture tuh nggak ada, Pak, karena kan di UK itu masih konservatif ya bulenya. Dan lumayan respect-nya terhadap perbedaan tinggi. Yang sering saya baca ya, kalau misalnya ada apa sih namanya, ada demo-demo itu ya humanity above all gitu. Jadi ya mau yang apapun yang minoritas pasti juga di sana juga di ini sih Pak, di apa sih namanya, dibela ya. Dan juga banyak juga Muslim di sekitar kampus itu, juga ada perkampungan Muslim, jadi gampang juga sih Pak untuk cari supermarket halal, makanan halal, nggak ada kesulitan sama sekali. Karena udah multicultural banget juga sih, nggak seperti yang di berita-berita narsis gitu, nggak ada. Mbak Kiki ini pendukungnya MU atau Manchester City ya? Nggak suka, Pak, nggak suka bola. Oke, saya rasa cukup ya Mas Baim dari kita, duet panelis cukup yang mengawal narasumber cantik sore ini.
Karena waktunya terbatas, saya mungkin dengan Mas Baim kita berdua menyerahkan kembali waktu dan tempatnya kepada host paling serius di flyer kita ini. Ya, silakan Mas Tosa diterima kembali. Ya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Indra dan Pak Baim. Jadi ternyata tidak terasa udah lebih dari jam 3 sore dan sebenarnya masih banyak ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh termasuk di live YouTube juga ada pertanyaan, tapi karena waktunya kita terbatas, jadi kita sudah di penghujung acara. Selanjutnya, semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi peserta yang telah mengikuti acara Millennials Talk and Sharing. Sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Warsono sebagai GM. Kemudian kami ucapkan Komen juga sedikit, terima Pak. kasih. Kosa bisa? Iya Pak, monggo Pak. Silakan Bapak Warsono. Oke, ya ini aja. Saya terus terang luar biasa nih Mbak Kiki ini ya, presentasinya saya mengikuti penuh. Saya betul-betul bangga, betul-betul menguasai materi. Nah ini menjadi tantangan kita bagaimana optimalkan ini pengetahuan yang sudah luar biasa ini untuk diimplementasikan di unit kita. Ini menjadi tantangan kita. Bagaimana membumikan aset manajemen tadi. Aset manajemen yang sophisticated, yang membantu kita untuk mengelola aset kita yang UIT CBP ini luar biasa karena secara aset besar dan dari sisi criticality-nya juga sangat tinggi, karena itu aset manajemen menjadi keharusan. Nah, yang perlu nanti ditindaklanjuti adalah bagaimana aset manajemen seperti yang disampaikan Mbak Kiki tadi itu implemented sampai ke ujung ya, artinya tidak hanya di aspek strategiknya, tetapi operasionalnya yang itu day-to-day activity, kemudian dari day-to-day activity itu menjadi nanti untuk assessment, untuk evaluasi, dan nanti menjadi aspek strategik lagi. Nah, yang mungkin perlu dipikirkan adalah semua katakanlah change management itu akan ada aspek penting, yaitu apa manfaatnya bagiku. Nah, itu. Jadi saya melakukan sesuatu itu sudah capek-capek, apa manfaatnya bagiku. Ya. Bidang pemeliharaan saya sudah melakukan ini dengan menetapkan aset manajemen, apa manfaatnya bagi bidang manajemen aset, pemeliharaan, teman-teman SDM, begitu juga teman-teman di GI ketika ngomong. Nah, itu yang perlu dirumuskan. Karena apa? Karena manfaat yang real bagi masing-masing pihak yang telah bercapek-capek itu membangun semangat. Jadi setelah saya tiap hari melakukan inspeksi tiap hari itu seperti itu. Kemudian manfaatnya apa? Nah, itu yang perlu. Jangan sampai hanya melakukan tetapi tidak mendapatkan manfaat, sehingga itu tidak membangkitkan kegembiraan atau semangat. Nah, itu mungkin mudah-mudahan implementasi ini bisa menjalin seperti yang tadi ideal. Saya kira itu. Ini awal yang sangat bagus ini. Millennial Talk hari ini, insya Allah nanti yang berikutnya akan semakin baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Warsono atas tambahannya. Ya, yang saya juga ucapkan terima kasih kepada kedua panelis kita, Bapak Indra Arifianto dan Bapak Ibrahim. Dan tentunya pembicara kita, Mbak Kiki Ayu Wulandari. Terima kasih Mbak Kiki sudah berbagi ilmunya. Ya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan millennials yang telah ikut dalam Zoom meeting kali ini, serta tim Millennials Talk and Sharing yang telah mengadakan acara ini dan memfasilitasi acara ini. Terima kasih banyak. Jadi cukup sekian
acara Millennial Talk and Sharing edisi pertama pada sore hari ini. Insya Allah kita akan mengadakan Millennial Talk and Sharing edisi kedua, yang pasti dengan topik yang nggak kalah seru, dengan pembicara yang lebih luar biasa lagi. Sampai jumpa, sehat selalu, tetap semangat, dan tetap jaga diri Anda sesuai protokol kesehatan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.